Shalom. Hari ini kita akan merenungkan kitab Imamat pasal 1. Teksnya ayat 1 sampai 17 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 13. Orang Israel akan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dengan lembu sapi atau kambing domba sebagai kurban bakar. Paragraf yang kedua ayat 14 sampai 17. Tetapi Tuhan juga menerima persembahan yang merupakan korban bakaran dari burung tekukur atau dari anak burung merpati. Kesimpulannya, orang Israel akan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dengan lembu sapi atau kambing domba sebagai korban bakaran. Orang yang membawa korban itu harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian, ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Darah lembu itu disiramkan pada sekeliling mezbah oleh imam. Korban itu harus diatur dengan potongan-potongan dan kepala. Lemangnya juga disediakan di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran. Tetapi juga bisa mempersembahkan dengan burung tekukur dan anak burung merpati. Ajaran tentang Allahnya pertama, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan tentang peraturan-peraturan korban bakar. Kedua, Tuhan menerima persembahan korban bakaran baik dengan lembu sapi atau kambing domba maupun dengan burung tekukur dan anak burung merpati. Pentingnya kita harus mempersembahkan korban bakaran, bukan itu persembahannya baik atau tidak baik, atau yang besar atau tidak besar, begitu. Ajaran tentang manusianya, pertama, orang Israel akan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dengan lembu sapi atau kambing domba, burung tekukur, dan anak burung merpati. Mereka harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Dan ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Itu semuanya di hadapan Tuhan menjadi pendamaian dan juga harus menyenangkan hati Tuhan. Kedua, anak-anak Harun, imam-imam itu akan mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian mereka menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Dan mereka mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemangnya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakar. Jadi aplikasi hari ini, pertama, mengucapkan terima kasih atas pertolongan Tuhan menjadi pengorbanan salah satu untuk kita. Itulah Yesus yang mati di atas kayu salib sebagai korban penghapus dosa, korban keselamatan. Sebenarnya semuanya korban bakaran dan korban keselamatan apapun itu lambangkan tentang pengorbanan Yesus. Kita harus ingat. Kedua, menyenangkan Tuhan dengan mempersembahkan korban kehidupan yang berharum dalam melakukan kebaikan kehendak Tuhan. Ya memang, zaman ini kita pun juga harus mempersembahkan korban bakaran, tetapi bukan dengan jasmani, bukan dengan daging-dagingnya. Harus mempersembahkan korban kehidupan. Itu menjadi harum kepada Tuhan dengan melakukan kebaikan dan kehendak Tuhan.
Sehingga PR praktik hari ini memuliakan nama Tuhan dan menyenangkannya dengan kehidupan yang harum dalam melakukan kebaikan dan kebenaran. Itulah kehidupan kita, tanggung jawab kita, semua orang percaya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.